Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Huangfu Guchong membawa Tan Yun dan Guan Xuankui, berdiri di atas formasi teleportasi raksasa. Segera, waktu dan ruang dalam formasi teleportasi terdistorsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun merasa pusing dan menghilang. Detik berikutnya, visi Tan Yun berubah, dan dia mendapati dirinya berada di sebuah istana dengan diameter besar. Pada saat ini, ada 10.000 pria dan wanita berdiri di istana besar. Ada pria muda, pria parubaya, dan pria tua, semuanya berpakaian hitam. Ada gadis-gadis di tahun kapulaga, serta semua jenis kecantikan dewasa, wanita menawan, dan wanita tua-tua, semuanya mengenakan celana ketat hitam untuk berjalan di malam hari. Para pria dibagi menjadi 3 baris dan berhenti di aula sesuai dengan wilayah mereka, para wanita juga berdiri dalam 3 baris. Di depan barisan 6 baris, seorang wanita berbaju hitam dengan penampilan heroik tetapi memancarkan napas dingin tampaknya berusia awal 20-an. Mulut ceri, hidung yao, mata danfeng, dan kepala kalajengking, fitur wajahnya yang indah mengungkapkan kecantikan yang aneh. Dia tampak seperti gunung es, dan tampak seperti kuburan yang sunyi, memberi orang ilusi keheningan yang mati. Lebih tepatnya, dia lebih seperti keindahan gunung es yang tak bernyawa. Di seluruh organisasi pembunuhan, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah wakil komandan Song Huixin. Seorang pemimpin pembunuhan berdarah dingin berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengenang anggota yang terbunuh, dia selalu mengucapkan kata-kata seperti emas, dan tidak pernah tertawa. Tan Yun menatap mata Song Huixin dan menemukan bahwa matanya yang dingin memancarkan ketidakpedulian terhadap semua hal di dunia. Wanita ini adalah orang yang punya cerita. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, Huangfu menatap kerumunan dengan sungguh-sungguh, dan menatap Tan Yun dengan sungguh-sungguh. Ini adalah tuan masa depan kita, Tuan Sekte Huangfu Tan Yun. Dengan mengatakan itu, Huangfu Guchong mengambil langkah, berbalik dan berdiri di depan Song Huixin, berlutut satu lutut ke arah Tan Yun dan berkata, "Bawahan telah melihat tuannya. Bawahan telah melihat tuannya." Song Huixin dan 10.000 anggota lainnya yang terbunuh, semuanya dengan tangan kanan tertekuk, tinju kanan menempel di dada, berlutut di depan Tan Yun, menundukkan kepala dan berteriak. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun menembakkan lampu merah aneh di matanya. Tanpa ragu, semua orang mengangkat kepala dan melihat raja ini. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap Tan Yun. Lebih dari 9.000 anggota yang terbunuh di bawah tingkat ke-6 alam dewa tiba-tiba tampak kusam. Mata-mata itu berlutut dan yang lainnya bangun. Suara terkutuk Tan Yun terdengar di benak lebih dari 9.000 anggota yang dibunuh. Segera, Huangfu Guchong, Song Huixin dan semua orang berdiri. Tan Yun mengangguk puas, dan memandang semua orang dengan persetujuan. Diam-diam, organisasi pembunuhan itu pantas menjadi kekuatan yang dikultivasikan secara diam-diam oleh Pastor Yue. Tan Yun melirik kerumunan dan berkata tanpa ragu, Guchong mengikuti raja ini ke gunung kuno Huangfu. Song Huixin memimpin semua anggota yang terbunuh dan menjaga pintu keluar dari alam rahasia Huangfu. Mulai hari ini, tidak ada yang diizinkan meninggalkan wilayah rahasia Huangfu. Siapapun yang melanggar perintah, tidak peduli siapa itu, akan dibunuh tanpa ampun. Hari berikutnya, jamnya akan tiba. Langit di atas gunung kuno Huangfu seputih salju, dan di lapangan Tiangong dengan radius 100 mil. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid dari sekte luar, sekte dalam, Xianmen, dan sekte suci berdiri dengan tenang. Di depan para murid, diaken, penatua, dan kepala dari 10 pulsa secara berurutan. Di antara mereka, Shen Subing, tanpa menunjukkan wajahnya, jantungnya berdebar kencang. Dia sudah belajar dari Mu Mengging dan Si Yao bahwa Tan Yun tidak mati. Pada saat ini, selain dia, Meng Ma, Si Yao, Ziyan, dan Tuoba Yingying semuanya menantikan kembalinya Tan Yun hari ini. Di mata semua orang, keempat gadis itu pasti sudah cukup mengalami siksaan di penjara Sein Huangfu. Setelah raja naik tahta selesai, mereka dan anggota tingkat tinggi lainnya dari garis berjasa sekali lagi akan dipenjarakan di penjara suci Huangfu. Baris pertama di depan tim semua orang adalah leluhur 9 Vena.
Di depan leluhur Jiumai adalah Tan Taiyu. Di samping Tan Taiyu, berdiri dengan hormat pemimpin organisasi hukuman surga, Tuhan. Desir. Pada saat ini, Yuan Fengjun mulai terbang di luar alun-alun sambil membentangkan karpet merah cerah. Setelah meletakkan karpet, Jun Yuanfeng meletakkan karpet di 9.999 anak tangga menuju istana. Pada akhirnya, Jun Yuanfeng naik ke langit, tergantung di langit di atas lapangan Tiangong, dengan ekspresi serius, dan suara nyaring terdengar di telinga semua orang. Huangfu Sengsong, saya telah menjadi periode penting selama lebih dari 10 tahun. Master Sekte tua dibunuh oleh pencuri Tan Yun, dan Tan Yun dieksekusi lagi. Tapi Tuan Patriark masih hidup di langit, dan sekarang Kaisar Huangfu Sengsong akhirnya memulihkan kedamaiannya lagi. 3 hari yang lalu, Jin Wenzu, seorang murid dari Pilves Cells, tidak terkalahkan dalam pertempuran untuk suzerain di pertempuran pertama. Dapat dikatakan sebagai pemimpin dan menjadi suzerain berikutnya. Setelah Yuan Fengjun mengucapkan kata-kata ini, dia sendiri merasa sakit. Dalam hatinya, dia tidak pernah ingin percaya bahwa Tan Yun akan menjadi mata-mata. Jun Yuanfeng menarik napas dalam-dalam dan berteriak, sekarang, turun ke murid luar, hingga leluhur berbagai pembuluh darah, dan bahkan Master Sekte Akting, berlutut bersama. Mendengar itu, kerumunan orang kulit hitam berlutut, kecuali 2 orang. Keduanya adalah Tian Lao dan Tan Taiyu. Tan Taiyu berkata dengan acuh tak acuh, orang tua itu tidak sehat hari ini, jadi dia tidak akan berlutut lagi. Secara alami, para murid tidak berani berkata banyak. Sebaliknya, itu adalah leluhur yang berlutut Jin Xianghai, dengan tatapan mengerikan, tetapi ketika dia hendak berbicara, Patriark klan Jin Suzi terdengar di benaknya, jangan khawatir tentang hal lama ini, tunggu Wen Zuden sebagai Master Sekte tertinggi, Patriark ini akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Juga, pintar-pintarlah, jika Tan Taiyu berani mengirim orang di depan umum untuk mencegah Wen Zun naik tahta, kamu akan segera meninggalkan alam rahasia Huangfu, memimpin anggota klan Jin ke alam rahasia, dan bertarung sampai mati dengan Huangfu Sengsong. Jin Xianghai mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa pada saat ini, Patriark bersembunyi di kehampaan yang luas, mengamati setiap gerakan di lapangan Tiangong. Pada saat ini, Jun Yuanfeng sengaja tidak menyebut Tan Taiyu tidak berlutut, tetapi berkata dengan keras, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa upacara kenaikan Jin Wenzu telah resmi dimulai. Mendengar ini, suara teriakan para murid menelan dunia, baiklah, lihat tuannya. Jin Xianghai, berlutut, berkata dengan sangat gembira, baiklah, lihat tuannya. Temui Master Sekte. Petik 2. Dalam suara gelombang di antara lebih dari 7 juta murid dan tingkat tinggi dari berbagai pembuluh darah, seorang pria yang tampaknya berusia 30 tahun, memegang pedang ilahi Hongmeng yang diberikan kepadanya oleh Tan Taiyu di kedua tangannya, meninggal, menginjak karpet penuh semangat, dan menyusut Cheng Chun, berjalan menuju tangga. Orang ini adalah Jin Wenzu. Pada saat ini, sudut mulut Jin Wenzu naik sedikit, dan wajahnya dipenuhi angin musim semi yang tak ada habisnya. Tuan yang berdaulat Jin Wenzu, naik ke istana surga. Dengan teriakan Jun Yuanfeng, Jin Wenzu memegang pedang suci di kedua tangan dan mulai menaiki tangga. Di bawah tangga, kecuali leluhur agung 8 kapal dari luar negeri, hati terbakar amarah. Terutama Tuo Baking Tian, tubuh tuanya gemetar karena marah. Ketika dia memikirkan penggunaan konspirasi pangeran untuk menghapuskan posisi Master Sekte Tan Yun, dia akhirnya menjadikan Jin Wenzu gaun pengantin. Setengah jam kemudian, Jin Wenzu naik ke Tiangong dan muncul di depan pintu kuil yang tertutup. Tuan yang berdaulat Jin Wenzu, beri penghormatan kepada leluhur. Yu Wenfeng melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, gerbang istana Gundam, boom. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Tepat ketika semua murid, semua level tinggi, dan leluhur masih bingung apakah leluhur muncul, atau seseorang berpura-pura menjadi hantu, adegan berikutnya mengejutkan semua orang secara ekstrim. Semua orang membuka mata lebar-lebar. Apa? Pada saat ini, Jin Wenzu, yang memegang pedang suci di kedua tangan dan menghadap patung Patriark, menjerit ngeri. Dia melihat sosok seperti hantu ungu di depannya melintas, dan kemudian dia dijepit di lehernya dan kakinya meninggalkan tanah. Tapi itu adalah Tan Yun dengan jubah panjang, mencubit leher Jin Wenzu dengan tangan kirinya, mengangkatnya dengan satu tangan, dan muncul di depan semua orang dengan niat membunuh. Itu benar, Tan Yun.
Faktanya, tadi malam Tan Yun melewati susunan teleportasi di Istana Besar dan mencapai Istana Surgawi. Alasan mengapa organisasi pembunuhan tidak terlihat di awal Shenlong adalah karena leluhur Tiangong yang disimpan adalah sarang organisasi pembunuhan. Di masa lalu, Tiangong disimpan di kuil Huangfu oleh Tantai Xuanzong. Anggota organisasi pembunuhan adalah susunan teleportasi raksasa di gua-gua di dasar danau yang keluar dari pintu masuk alam rahasia Huangfu. Arai, tiba di Tiangong. Pada saat ini, Shen Subing, Mu Menga, Si Yao, Sue Zian menatap Tan Yun yang sedang memikirkannya, dan menangis dengan gembira. Dan para murid yang berjasa, dan bahkan lebih dari 7 juta murid, mau tak mau berseru. Ya Tuhan, kakak belum mati. Ya, oh, aku sangat senang, kupikir kakak itu benar-benar mati. Ya, ada apa? 10 tahun yang lalu, apakah 4 leluhur penegak hukum membawa kembali mayat dan pedang suci Tan Yun? Membawamu hantu. Apakah kamu kepala babi? Jelas Tan Yun bergerak untuk menyembunyikannya dari langit. Ya, harus begitu. 4 leluhur penegak hukum berada dalam kegelapan. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, tidak hanya para murid yang tercengang, tetapi bahkan leluhur Feng Yun, Jin Xianghai, dan Situ Wuhen mengira mereka terpesona. Namun, Tan Yun benar-benar muncul di depan semua orang. Semua orang bahkan tidak memiliki sedikit pertahanan. Dia tidak mati. Feng Qingcheng, yang sedang berlutut, menatap Tan Yun dengan keterkejutan dan kerumitan tingkat tinggi di matanya yang indah. Tiba-tiba Jin Xianghai bangkit, mengacungkan jari tangan kirinya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan meraung seperti guntur, Tan Yun, kamu binatang buas yang membunuh tuan tua, lepaskan tuan kita. Lepaskan penguasa kita. 23 leluhur dan Fessel berdiri dan berteriak. Kau pegawai yang rendah hati. Situ Wuhen memikirkan kematian Cicit, dia juga bangkit dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Desir-desir. Pada saat ini, kecuali 7 juta murid yang masih berlutut, leluhur besar lainnya dan leluhur dari berbagai vena berdiri satu demi satu dan memarahi Tan Yun. Menghadapi penghinaan itu, Tan Yun tampak tenang dan mengerikan. Dia memegang Jin Wenzu tinggi-tinggi di tangan kirinya dan berteriak dengan tajam, hal-hal yang tidak hidup atau mati, posisi tuan, kamu berani terlibat. Setelah itu, Tan Yun membanting Jin Wenzu berdiri. Tidak ada pertolongan. Ledakan. Jeritan kelelahan Jin Wenzu berakhir dengan tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Darah berceceran, tulang berdarah ditembak, dan jiwa hancur. Memanggil. Dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi Hongmeng yang jatuh ke tanah mati dan terbang ke tangan kirinya. Ketika leluhur dari berbagai pembuluh darah ingin membunuh Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya dan tiba-tiba mengangkat segel berdaulat dengan tangan kanannya, dan berteriak, segel berdaulat ada di sini. Penguasa ini memiliki segel suci ini, saya sampai jumpa siapa yang bisa tidak menggunakanku. Pada saat ini, sebagian besar dari lebih dari 7 juta murid tidak jelas tentang alasannya, tetapi beberapa murid yang tahu arti dari segel yang berdaulat, memberi tahu arti dari segel suci kepada murid-murid lain. Dan leluhur yang hebat, leluhur, dan orang-orang tingkat tinggi dari semua nadi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan mengeluarkan segel penguasa tertinggi Huangfu Shengsong. Pada saat yang sama, semua eksekutif puncak penuh dengan keraguan. Bukankah segel berdaulat dicuri pada hari kedua setelah Patriark duduk? Mengapa muncul di tangan Tan Yun? Pada saat ini, fitur wajah Tan Yun sedikit terdistorsi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, 10 tahun yang lalu, Master Sekte ini tidak membunuh Master Sekte yang lama, tetapi seseorang berpura-pura menjadi Master Sekte. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Tuoba Qingtian melihat ke samping pada 7 leluhur besar kecuali Feng Yun, dan berkata sambil tersenyum, jangan percaya omong kosong Tan Yun. Segel berdaulat di tangan Tan Yun palsu. Mendengar ini, 7 leluhur besar tahu betul bahwa, terlepas dari kebenaran dan kepalsuan segel berdaulat, mereka memikirkan fakta bahwa mereka telah dibunuh oleh Tan Yun dan mereka harus membalas dendam pada saat ini. Pada saat yang sama, mereka juga bereaksi. Itu pasti Tan Taiyu, rubah tua, yang telah berkolusi dengan Tan Yun. Hari ini, Tan Yun akan kembali dan memperjuangkan posisi sovereign. Begitu Tan Yun diizinkan duduk di Sekte Master lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. 7 leluhur besar dan Tuoba Qingtian tahu bahwa mereka harus membunuh Tan Yun secepat mungkin.
Pada saat 8 leluhur besar akan memulai tangan mereka, Tante Yu menjentikkan jarinya, dan kekuatan spiritual menembak ke patung harimau putih di puncak istana, dan seketika, kekuatan lembut dan besar melonjak dari putih, patung harimau lebih dari 7 juta murid dan leluhur senior di berbagai pembuluh darah di bawah ini. Semua orang terikat oleh kekuatan itu dan terbang menuju ujung langit. Jelas Tante Yu khawatir tentang dimulainya perang dan murid-murid yang tidak bersalah. Ledakan. Pada saat ini, suara keras terdengar dari lapangan Tiangong, dan dalam sekejap, kecepatan cahaya di lapangan Tiangong menyebar hingga radius 50.000 mil. Jelas istana surgawi ini adalah senjata ajaib, dan peringkatnya sangat tinggi. Pada saat yang hampir bersamaan, 8 leluhur besar berteriak pada lebih dari 150 leluhur dari 8 meridian, bunuh aku, dan hancurkan Tan Yun menjadi 10.000 keping. Tuoba Qingtian dan Jin Xianghai dari Eightfold Divine Soul Realm, memimpin pembunuhan Tan Yun di langit, dan 6 leluhur agung lainnya mengikuti. Dan lebih dari 150 leluhur juga membunuh Tan Yun. Yuner hati-hati. Feng Yun dari alam ilahi berunsur 8 cemas, dan kekuatan seluruh tubuh berfluktuasi, dan terbang ke arah Tan Yun seperti kilat, mencoba menyelamatkan Tan Yun. Hari ini orang tua itu akan membunuh. Tante Yu tiba-tiba memenuhi seluruh tubuh dengan aura kesempurnaan agung dari alam ilahi, dan membunuh lebih dari 20 leluhur dari alam dewa ketiga hingga ke-6 menuju jiwa binatang. Apakah ada orang tua yang kamu pikir bisa kamu bunuh? Situ Wuhen, yang membunuh Tan Yun, sedang makan kosong, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dia berasal dari tingkat ke-9 alam dewa, dan dia dipenuhi dengan Dzogchen, berbalik untuk membunuh Tante Yu di udara. Situ Wuhen, yang selalu menyembunyikan basis kultivasinya, sangat bersemangat saat ini. Dia sangat ingin perang saudara Huang Fu Sengsong pecah. Dengan cara ini akan menjadi waktu ketika Sekte Nangong, Istana Keabadian Jiwa, dan Keabadian Abadi bergandengan tangan untuk menghancurkan Sage Huang Fu. Komandan dan Wakil Komandan Hukuman Surgawi, lindungi penguasa. Ketika suara lama Tante Yu terdengar, Dewa 9 kali lipat dari alam dewa, dan Wakil Komandan para dewa, Wei Kuan, yang turun dari langit dan memancarkan aura 9 kali lipat dari alam dewa, membunuh semua leluhur yang ingin membunuh Tan Yun. Membunuh. Tiba-tiba, ada raungan memekakkan telinga dari langit, tetapi Guan Xuankui dan 14 leluhur penegak hukum lainnya juga menukik dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Semua pejabat tinggi Huang Fu Sengsong mematuhi perintah, hari ini semua mata-mata, bunuh tanpa ampun. Tan Yun meraung, dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Detik berikutnya, dia muncul di depan leluhur Divine Realm 5 Layer Spellfast Cell dan meledakkan kepalanya dengan pukulan. Wow, sosok Tan Yun melintas, membentang sejauh ratusan mil, dan menendang nadi jiwa binatang itu, dada leluhur 4 kali lipat alam dewa, seluruh tubuhnya meledak dalam kehampaan. Berubah menjadi hujan darah. Di pihak Tan Yun, ada Tante Yu, Tian Lao sebagai pemimpin organisasi hukuman Tian, dan Wei Kuan sebagai wakil pemimpin. Dan Han Gu, dipimpin oleh leluhur ketiga penegak hukum Guan Xuankui, total 14 leluhur. Adapun Tan Tai Long, dia pergi untuk melindungi para murid. Membunuh. Petik 2. Tiba-tiba, ada pembunuhan di langit di atas lapangan Tiangong, tetapi terlihat bahwa 89 ahli dari alam ketiga hingga ke-8 dari organisasi hukuman surgawi di alam-alam ilahi ditembak jatuh, tersebar, dan 8 leluhur besar, lebih dari 150 bunuh leluhur 8 Vena. Pompa. Di langit, sisa-sisa bayangan Feng Yun, setelah memenggal leluhur ke-7 alam ilahi, menghadap lebih dari 20 leluhur rune di bawah, dia berkata dengan suara serak, apa yang masih kamu lakukan? Bantu Master Sekte untuk membunuh musuh. Bawahan mematuhi perintah. Nenek moyang formasi menyebar dengan putus asa, menggunakan kekuatan domain mereka untuk menghadapi musuh. Tiba-tiba, musuh dan kami terjebak dalam jarak dekat. Di langit di atas istana surgawi, kekuatan domain atribut berwarna-warni dapat dilihat di mana-mana. Berdengung. Di bawah kekuatan domain langit dengan radius jutaan mil, dan langit cahaya pedang, cahaya palu, dan bayangan tombak, telah menjadi penuh dengan lubang, membentuk lubang besar di ruang gelap gulita. Lubang raksasa di luar angkasa belum sepenuhnya hilang, dan langit terkoyak oleh serangan baru. Tidak, jangan bunuh aku. Petik 2. Dari waktu ke waktu, jeritan meratap terdengar di langit.
Melihat jauh dari kejauhan, samar-samar terlihat bahwa langit dipenuhi dengan darah dan kabut. Tunggul dan anggota badan terbang melintasi langit, dan mayat musuh dan kami jatuh ke dalam kehampaan. Berdengung, menusuk. Dalam pertarungan antara musuh dan diri kita sendiri, sebanyak lebih dari 200 dewa kuat di alam kerajaan, kekuatan sombong dari berbagai atribut dan akibatnya dilepaskan oleh pedang dan bayangan yang menghancurkan langit, dengan kekosongan yang runtuh, seperti air pasang hitam, sangkar ada puncak megah yang menjulang tinggi di bawah. Boom, boom, gemuruh. Wow, tiba-tiba, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi yang tumbuh di puncak-puncak yang megah, tidak mampu menahan dampak setelahnya, berubah menjadi debu, bunga, tanaman, burung, dan binatang buas semuanya terbunuh dalam pelarian panik. Bahkan puncak megah yang dikelilingi oleh awan dan aura, beberapa runtuh dari akar gunung, beberapa putus dari lereng gunung, dan debu naik menutupi matahari, kepingan kerikil besar berjatuhan seperti air terjun. Di ujung langit, Tan Taiyu menggunakan domain angin dan guntur. Dia melakukan tendangan voli dan berdiri di wilayah angin dan guntur dalam radius 3.000 mil. Pada saat ini, kekuatan angin dan guntur di domain bergabung bersama seperti garis angin dan guntur. Angin yang menyilaukan dan naga guntur berputar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim. Ribuan mil jauhnya, Situ Wuhen, yang kehilangan lengan kanannya, menembak dirinya sendiri dalam domain waktu 4.000 mil. Situ Wuhen mencibir Tan Taiyu dan mencibir, "Tan Taiyu, hari ini adalah tanggal kematianmu." Begitu kata-kata itu jatuh, Situ Wuhen membuka mulutnya, dan pedang terbang dengan atribut waktu dari senjata suci terbaik, meledak dari mulutnya dan menjadi raksasa. Alam perubahan waktu dalam ruang. Tan Taiyu, matilah. Situ Wuhen mendorong tangannya ke depan ruang, dan dalam sekejap, dalam domain waktu 4.000 mil, kekuatan domain tak terlihat mengalir ke pedang terbang. Menusuk. Tiba-tiba, atribut waktu pedang terbang sepanjang ribuan meter melesat ke arah Tan Taiyu di wilayah angin dan guntur ribuan mil jauhnya. Saat menembak, Qianzhang Feijian, di bawah restu kekuatan domain waktu, berubah dalam kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Angin dan guntur domain angin dan guntur menghancurkan langit. Ekspresi Tan Taiyu sangat serius, suaranya yang berubah-ubah bergetar, dan telapak tangannya tiba-tiba terdorong ke depan. Retakan. Boom. Dalam sekejap, kekuatan domain angin dan guntur, yang dikenal karena kecepatan dan dominasinya dalam radius 3.000 mil, seperti angin besar dan naga guntur, meledakkan langit dengan liar dan meledak ke arah raksasa 1000 sang pedang. Baik Situ Wuhen dan Tan Taiyu adalah kekuatan besar dari kesempurnaan besar alam-alam ilahi. Keduanya tahu bahwa pertempuran hari ini tidak ada habisnya. Adegan di mana mereka berdua menyerang lawan mereka dengan semua kekuatan dari semua domain di domain atribut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah pukulan terkuat mereka. Boom, boom. Pedang terbang raksasa setinggi ribuan kaki terlihat lemah di depan angin dan naga guntur digantikan oleh kekuatan angin dan domain guntur. Faktanya, itu adalah kebalikannya. Dengan suara yang cepat dan menggetarkan bumi, semua kekuatan domain Tan Taiyu dihancurkan sepenuhnya oleh pedang raksasa. Duri meledak. Setelah itu, meskipun kecepatan pedang besar Qianzhang 30% lebih lambat, Tan Taiyu masih tidak bisa mengelak. Pada saat itu, raungan cemas Tan Yun terdengar, "Kera tua, selamatkan kakekku, dan hancurkan Situ Wuhen bersama kakekku." Itu tuannya. Dengan raungan liar, Tan Taiyu tiba-tiba merasakan aura kekerasan dan penuh magis, jatuh dari langit. Detik berikutnya, batang raksasa hitam yang panjangnya ribuan kaki menabrak kehampaan, menyebabkan kehampaan 1000 mil merangkak ke celah-celah padat. Terdengar suara, bang, di pedang besar Qianzhang. Segera, pedang besar Qianzhang dihancurkan dan menyimpang dari lintasan membunuh Tan Taiyu. Ketika Situ Wuhen melambaikan tangannya, pedang terbang raksasa Qianzhang tiba-tiba menjadi lebih kecil, dan itu dibawa ke tangan kirinya. Dia melihat dengan sungguh-sungguh pada kera iblis pembunuh surga setinggi 800 meter yang berdiri di samping Tan Taiyu di udara, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nihu, kamu kera apa? Ibumu, berani memarahimu kakek kera." Kera pembunuh langit menyeringai dan meraung, tubuh seperti gunung membengkak dengan kekuatan sihir yang mengerikan, dan dia memegang tongkat raksasa dan menembak ke arah Situ Wuhen. Busur pengejar jiwa angin guntur. Tan Taiyu menyalakan cincin semesta di tangan kirinya, dan busur suci dengan sifat angin dan guntur muncul dari udara tipis dari tangan kirinya. Dia memegang busur di tangan kirinya, dan tangan kanan kurus menarik busur.
Angin kencang dan guntur melonjak di telapak tangan kanannya, langsung membentuk panah panjang yang berubah dari kekuatan 9 angin dan guntur. Membunuh. 9 anak panah Tantai Feathers ditembakkan bersama, dan tiba-tiba melonjak menjadi panah angin dan guntur sepanjang 900 meter di langit yang luas. Dengan kekuatan dan kecepatan menakutkan yang menembus kehampaan, mereka menyebar dari kehampaan dan diarahkan ke situ ke segala arah. Dikelilingi oleh tanda Om. Setelah itu, busur berdengung dan bergetar, dan Tantaiyu menembakkan 9 anak panah setiap kali, dan bergabung dengan kera iblis pembunuh surga untuk menghadapi Situ Uhen. Matilah Laosu. Ledakan. Dalam kekosongan Tantaiyu 200.000 mil jauhnya, Tan Yun ditutupi dengan darah musuh, kulitnya terpancar, dan kepala leluhur 3 alam dewa meledak dengan satu telapak tangan. Kami membantai Tan Yun omong kosong kecil ini bersama-sama. Bunuh Tan Yun bersama-sama. Petik 2. Niat membunuh tiba-tiba menjerit dalam kehampaan. 18 leluhur dari 4 lipat, 10 5 kali lipat, dan 6 kali lipat leluhur dari alam ilahi, memegang senjata ajaib, terpisah satu sama lain sejauh 8.000 mil setelah mengepung Tan Yun, bunuh Tan Yun. Tuan, turun dan bantu kamu. Pada saat ini, dalam kehampaan, suara Huang Fu Guchong, pemimpin organisasi pembunuhan, terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, pergi membantu leluhur Fumai dan leluhur penegak hukum untuk membunuh musuh. Begitu suara Tan Yun jatuh, dia melihat Tian Lao, pemimpin organisasi hukuman surga, dan Wei Kuan, wakil pemimpin, terbang ke arahnya. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Tan Yun memerintahkan, kamu juga membantu leluhur lain untuk membunuh musuh. Bawahan patuh. Tian Lao dan Wei Kuan, 2 pembangkit tenaga listrik dari 9 tingkat alam realem dewa, segera bubar, dan membunuh mereka menuju 8 meridian. Dan Huang Fu Guchong, yang pandai dalam metode pembunuhan, datang dan pergi tanpa jejak dalam kehampaan, memanen kehidupan 8 leluhur meridian. Master Sekte, apakah bawahanmu ingin mengambil tindakan sekarang? Tiba-tiba, Tan Yun teringat suara patriark penegak hukum Yuan Jinglun di benaknya. Tan Yun menatap langit tanpa ragu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu mencegah hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tan Yun tahu bahwa sekarang Huang Fu Shengzong hanya memiliki kakek Tantaiyu dan Yuan Jinglun 2 pembangkit tenaga listrik dari realem Dzogchen. Tan Yun tidak yakin apakah mata-mata dan leluhur pemberontak saat ini memiliki kekuatan kesempurnaan agung alam ilahi. Oleh karena itu, kartu truf Yuan Jinglun tidak dapat ditembakkan. Tan Yun memerintahkan kata-kata itu, dan pada saat ini, 34 leluhur yang datang kepadanya di udara tidak lebih dari 1000 mil jauhnya. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yunsing memancarkan cahaya merah aneh di matanya, dan tiba-tiba melihat sekitar 34 orang. Tiba-tiba, 3 leluhur 5 kali lipat dari alam ilahi yang dibunuh oleh Timur seolah-olah mereka adalah ayam kayu. Ketika Tan Yun melirik leluhur 6 lapis dari alam ilahi, kepala orang itu pusing, dan dia buru-buru berteriak, Tan Yun, orang lain yang telah berlatih teknik pupil ini, jangan lihat matanya. Pergi ke neraka. Tan Yun melangkah keluar dalam tendangan voli dan muncul di depan leluhur, membanting tinjunya ke dadanya. Nak, kamu hampir mati. Leluhur ini menyeringai berulang kali dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kanan ke Tan Yun. Tidak, pedang terbang leluhur ini adalah artefak suci kelas menengah, bagaimana bisa dihancurkan dengan tangan kosongmu? Leluhur ini membuat teriakan yang menakutkan, tetapi Tan Yun menghadapi pedang terbang yang dipotong, menghancurkan tinju kanannya, tiba-tiba memutar cakarnya, meraih bilahnya, dan meremasnya tiba-tiba. Berdebar. Setelah Tan Yun meremas pedang terbang, dia tiba-tiba meraih pisau pemotong dengan tangan kanannya, dan melangkah ke leluhur, membawa aliran darah, dan memotong tenggorokannya. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Dalam sekejap, seolah-olah 3 Tan Yun muncul ribuan mil jauhnya pada saat yang sama, melemparkan 3 pukulan ke kepala 3 orang yang dikendalikan oleh murid ilahi Hongmeng pada saat yang sama. 3 tinju terlempar, kekosongan runtuh, dan serangkaian retakan di ruang gelap yang membentang jauh, dari tinju Tan Yun ke langit. Boom! Boom! Hampir pada saat yang sama, kepala 3 leluhur 5 lapis dari alam Divine Realm meledak seperti semangka, dan 3 mayat tanpa kepala jatuh ke langit. Ketika 3 orang dan leluhur yang berbakat meninggal, jiwa domain mereka baru saja melarikan diri dari mayat, mereka dibakar menjadi kehampaan oleh api besar Tan Yun.
Pada saat ini, ada 18 leluhur dari alam 4 tingkat, 7 leluhur dari alam tingkat 5, dan 5 leluhur dari alam 6 tingkat, dengan total 30 orang mengepung Tan Yun. 30 leluhur menutup mata mereka, melepaskan kesadaran spiritual mereka dan mengunci Tan Yun dengan kuat. Semua orang dipisahkan oleh ratusan mil, dan mengelilingi Tan Yun dalam lingkaran. Tan Yun, hari ini kamu tidak punya cara untuk pergi ke langit, tidak ada cara untuk memasuki bumi. Pada saat ini, salah satu leluhur meraung dengan marah, hari ini, leluhurku akan menghancurkanmu berkeping-keping untuk membalaskan dendam cicitku. Semuanya, mari gunakan kekuatan domain untuk membunuhnya. Orang ini bukan orang lain, tetapi Ge Qiukong, leluhur ke-6 dari pembuluh darah. 19 tahun yang lalu, selama kompetisi 10 Meridian Huang Fugusan, Tuoba Yingying mengalahkan cicit Ge Qiukong, Ge Qin. Pada saat itu, ketika Tuoba Yingying membunuh Ge Qin, Ge Qiukong maju untuk menghentikannya. Akibatnya, Tan Yun dengan tegas membiarkan Tuoba Yingying membunuh Ge Qin. Sejak saat itu, Ge Qiukong diam-diam bersumpah untuk membunuh Tan Yun untuk membalaskan dendam Ge Qin. Oleh karena itu, ketika huru-hara sebelumnya dimulai, Ge Qiukong telah menatap Tan Yun. Mengikuti, Ge Qiukong meraung, dia menggunakan alam api, dan tiba-tiba, kekuatan alam merah menyala yang membakar semua hal, seperti pedang api, menembak gila Tan Yun. Dan 29 leluhur lainnya semuanya berteriak. Alam emas, surga yang patah emas. Alam kayu-kayu terperangkap di Wancuan. Alam air-air es itu seperti pelangi. Alam tanah gunung dan sungai Yuezhen. Alam angin. Alam guntur. Petik 2 petik 2. 30 leluhur melakukan cara mereka tanpa pamrih, dan tiba-tiba, semua jenis kekuatan yang mempesona dan mendominasi dari domain yang luas menelan langit, dan bergegas, menikam, dan berlari menuju Tan Yun kecil. Merayu. Langit sepertinya menangis, dan gunung-gunung di bawah bergetar. Dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, Tan Yun berteriak, Ge Qiukong, hanya karena kamu ingin membunuh raja ini. Mimpi bodoh. Tubuh emas Hong Mengkai. Tiba-tiba, suara tulang, berderit, datang dari tubuh Tan Yun. Tubuhnya membengkak dengan panik, dan dalam sekejap ia menjadi setinggi 100 meter. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, dan semburan logam keras keluar dari tubuh Tan Yun. Faktanya, atribut lonjakan Tan Yun termasuk emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Kekuatan 11 atribut hanya karena kekuatan emasnya terlalu kuat, jadi itu menonjol. Berdengung. Getaran hampa, aliran kekuatan spiritual emas muda seperti ular sanca emas, melingkari tubuh telanjang Tan Yun, seperti baju perang yang dipadatkan oleh kekuatan emas. Pada saat ini, setelah 30 leluhur yang mengepung Tan Yun, setelah menemukan perubahan Tan Yun melalui indera spiritual, keterkejutan di hatinya dapat dibayangkan. 10 tahun yang lalu, mereka melihat tubuh Tan Yun bisa membubung setinggi 30 kaki. Pada saat itu, mereka terkejut. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Tan Yun setinggi 100 meter, seperti dewa perang emas, kepanikan yang tak dapat dijelaskan mengikis saraf seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tersebar di langit, leluhur musuh dan kita, yang sekarat tanpa henti, juga telah menemukan perubahan Tan Yun saat ini. Nenek moyang musuh, kaget. Leluhur pesta Tan Yun sangat bersemangat, dan akhirnya bersemangat. Pada saat ini, semua leluhur diam-diam menebak bahwa Tan Yunding telah memperoleh semacam warisan pelatihan tubuh tirani. Pada saat yang sama, mereka, yang menggunakan berbagai bidang kekuatan dan senjata sihir untuk bertarung, tidak punya waktu untuk memikirkan Tan Yun, dan sekali lagi menghantam langit dengan samar. Boom, boom, su, ho. Pada saat ini, disertai dengan suara keras, itu adalah kekuatan domain dari 30 leluhur yang membombardir Tan Yun. Apa yang bisa membuat 18 dewa alam lipat 4 dan 7 leluhur alam dewa 5 kali lipat terkejut adalah bahwa kekuatan domain mereka meledak setelah membombardir Tan Yun, tetapi Tan Yun tidak bergerak. 5 leluhur 6 tingkat memunculkan gelombang badai di hati mereka. Karena 5 serangan terkuat, serangan pecah di dada Tan Yun. Di sisi lain, tubuh Tan Yun hanya dipukul mundur beberapa langkah, dan dia berdiri diam. 30 leluhur sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tan Yun, siapa kamu? Kenapa tubuh fisikmu begitu kuat? Nama keluarga Tan, dasar binatang kecil,
Warisan kuat macam apa yang kamu punya? Atau latihan fisik yang menantang surga seperti apa? Petik 2. Apakah kamu sudah cukup mengatakannya? Tan Yun mencibir, dan sepasang murid raksasa mengungkapkan penghinaan yang dalam. Jika cukup, aku akan mengirimmu ke jalan. Detik berikutnya, Tan Yun melakukan langkah hebat. Sekarang ukuran Tan Yun telah melonjak, baik kekuatan maupun kecepatannya menjadi ganas. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada dari 30 leluhur yang bisa menandinginya. Desir-desir, tubuh Tan Yun tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Saat berikutnya, Tan Yun muncul dari udara tipis, menonjolkan dua telapak tangan raksasa yang berlama-lama dengan cahaya keemasan, dan meraih dua leluhur 6 kali lipat alam ilahi di telapak tangannya. Ah! Tan Yun, kamu tidak boleh mati. Tidak, kaca, kaca. Jeritan datang dari telapak tangan Tan Yun, dan segera, dalam suara retakan tulang yang jelas, Tan Yun mengepalkan telapak tangannya dan menghancurkan kedua leluhur sampai mati. Adegan mengerikan seperti itu membuat Ge Qiukong dan 28 leluhur lainnya, menahan rasa takut dari lubuk jiwa mereka, melompat menuju pintu keluar alam rahasia Huangfu secara bersamaan. Ingin kabur? Bisakah kamu kabur? Ketika Tan Yun diejek, seperti dewa perang emas, dia tiba-tiba mengambil dua langkah dan melintasi 6.000 mil kehampaan. Dia mengangkat lengan kanannya yang panjangnya lebih dari 30 kaki dan menyapu kehampaan. Boom! Boom! Tiba-tiba kekosongan retak, dan dalam suara cerit yang tumpul, seluruh tubuh kedua leluhur tersapu, dan kabut darah memenuhi tulang tanpa tulang. Berdengung. Kekuatan spiritual di tubuh Tan Yun memancar, meningkatkan kecepatan langkah Dewa Hongmeng hingga ekstrim, berubah menjadi busur emas besar dari langit, dan mengenai 26 leluhur yang tersebar dan melarikan diri. Betul sekali. Tan Yun hanya ingin, dengan mudah mengenai tubuh artefak suci tertinggi, ditambah kecepatan 26 orang yang tak tertandingi, meledakkan 26 orang. Nenek moyangku bertarung denganmu. Leluhur pertama yang tidak bisa menghindar, berteriak saat dia sudah mati. Tombak senjata suci tingkat menengah yang dipegang erat di kedua tangan tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 10 meter, dan dia menusuk tenggorokan Tan Yun, pergi dengan ledakan. Wow! Ketika ujung tombak yang tajam menusuk, leher Tan Yun tiba-tiba hancur seperti keramik. Segera, sebelum leluhur berteriak, seluruh tubuhnya diledakkan oleh leher Tan Yun, berubah menjadi awan darah dari kehampaan. Tidak, Master Sekte, tolong selamatkan hidupmu. Tuan Sekte, jangan bunuh kami. Kami juga tanpa sadar dipaksa oleh leluhur yang hebat. Master Sekte memaafkan. Pada saat ini, leluhur yang tidak bisa mengelak, kecuali Ge Qiukong, leluhur lainnya berteriak panik dan memohon belas kasihan. Suara acuh tak acuh Tan Yun bergema melalui kehampaan, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika penguasa ini mengambil bagian dalam pil, sihir, senjata, dan jimat, dan memasuki aula gladiator untuk penilaian, dia memutuskan untuk membunuh semua leluhur delapanmu, pembuluh darah. Mati semua untuk Laozi. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun seperti pelangi emas dengan ketebalan ratusan kaki, menghancurkan kekosongan dengan dagingnya, membawa lubang hitam besar, dan memukul 24 leluhur satu demi satu. Boom! Boom! 24 leluhur, di bawah tubuh Wei Ran yang mengesankan dari Tan Yun, benar-benar rapuh dan menyedihkan, mereka diledakkan satu demi satu, berubah menjadi gumpalan kabut darah, dan menghilang dalam angin. Segera, Tan Yun menuju Ge Qiukong ratusan mil jauhnya, mencibir dan berguling, barang lama, tidakkah kamu ingin membalaskan dendam Gekin? Lalu apa yang kamu lari? Ge Qiukong tingkat 6 dari alam divine begitu takut sehingga dia sangat ketakutan selama penerbangan voli yang putus asa, dia berteriak, Master Sekte, bawahan tahu itu salah. Master Sekte, bawahan benar-benar tahu bahwa mereka salah, tolong beri mereka kesempatan untuk berubah pikiran, tolong. Mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, kamu terlalu naif. Lao Su tidak hanya memberimu kesempatan untuk berubah pikiran, tetapi hari ini Lao Su ingin menghancurkanmu, dan tidak akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Tan Yun, aku mengutukmu untuk tidak mati. Mata Ge Qiukong pecah, dan suaranya tiba-tiba terputus, tetapi setelah Tan Yun menyusulnya, dia memegangnya di tangannya. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara, tangan kanan emasnya meraih Ge Qiukong, hanya kepalanya yang terbuka. Ge Qiukong mengutuk Tan Yun saat mencoba melepaskan diri dari tangan kanan ketat Tan Yun. Namun,
Dia bahkan tidak bisa menjabat tangan kanan Tan Yun. Ketika Ge Qiukong putus asa, kemarahan tua meraung di langit, "Anak Tan Yun, lepaskan muridku." Tan Yun memegang Ge Qiukong dan tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat kekosongan 30.000 mil jauhnya, leluhur besar Zheng Long dari Feng Lei datang dengan cemas. Tubuh Zheng Long dipenuhi dengan aura 8 kali lipat dari alam dewa. Dia tidak terluka, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tan Yun tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa dia telah membunuh banyak orang di sisinya. Kemarahan menyebar dari dada Tan Yun, mata Tan Yun merah, "Lepaskan muridmu. Aku akan melepaskan ibumu." Dengan itu, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan, berderit, Ge Qiukong masuk jauh ke dalam tubuh di dalam tinju Tan Yun, membuat suara kerangkai yang jelas, tidak mampu menahan tekanan dari kepalan tinju Tan Yun. Engah. Ada darah yang mengalir dari mulut Ge Qiukong. Tidak hanya itu, tetapi di mata, telinga, dan rongga hidungnya, darah mengalir satu persatu, terutama menyedihkan. "Tuan, selamatkan aku." Ge Qiukong menjerit tragis. Anak magang. Zheng Long tampak sedih, kekuatan angin melonjak di tubuhnya, dan bergegas menuju Tan Yun dengan putus asa. "Jangan takut, murid, aku akan menyelamatkanmu sebagai guru." Hal tua, bahkan Raja Surga dan Laozi tidak bisa menyelamatkannya hari ini, apalagi kamu yang sudah tua. Mata Tan Yun muram, "Hari ini, Master Sekte ini, biarkan kamu, pengkhianat Sekte, lihat kekasihmu mati." Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, kaca. Tan Yun meremas tubuh di bawah leher Ge Qiukong. Muridku yang baik." Zheng Long yang tidak bisa menyelamatkannya, ketika tangisan terdengar, kepala Ge Qiukong yang utuh dan berdarah jatuh dari kepalan tangan Tan Yun. Ledakan. Sementara mata Zheng Long hampir pecah, Tan Yun menjentikkan jari tebal di tangan kanan ke kepala yang jatuh ke dalam kehampaan, dan kepalanya pecah. "Tidak." Zheng Long melihat adegan kejam Tan Yun, dan meraung marah. "Tan Yun, leluhur dari leluhur agung ini harus menghancurkanmu berkeping-keping hari ini." Posisi yang berbeda memiliki konsep yang berbeda. Di mata Zheng Long, Tan Yun terlalu kejam, tetapi di hati Tan Yun, dia tidak akan pernah kejam saat berhadapan dengan musuh. "Zheng Long, jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang. Jika langit menyinggung saya akan membunuh langit." Tan Yun menghadapi Zheng Long, tidak hanya tidak mundur, tetapi semangat juang yang tinggi mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan nyaring dan kuat. "Dan kamu Zheng Long, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika Anda adalah lapisan ke-8 dari alam ilahi, ketakutan apa yang saya miliki, Tan Yun? Barang lama, hari ini aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Ge Qiukong."